Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah dipertemukan kembali kita malam ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pun nikmat yang Allah berikan, kita diberi petunjuk untuk memanfaatkan waktu, menggunakan kesempatan, walaupun bagi kita sedikit, yaitu bermajlis ilmu. Nah, alhamdulillah ini sangat disyukuri, karena banyak orang waktunya sia-sia terbuang. Banyak orang tidak mengerti bagaimana memanfaatkan kesempatan, minimalnya bimbang. Bingung dia mau bikin apa, mau ngapain. Padahal dia yang bimbang dan yang bingung itu, dalam kebimbangan dan kebingungannya, waktu terus berkurang, kesempatan hilang. Dan banyak orang seperti itu. Ada lagi yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan yang cenderung foya-foya. Tidak sedikit juga yang mengandung unsur dosa. Maka bila kita melihat dan juga membandingkan, sekali lagi semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang Allah berikan, pilihan yang Allah anugerahkan. Nah, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena waktu yang berlalu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Sudah sekian ribu hari, bahkan puluhan ribu yang terlewati. Tapi coba kita koreksi dan evaluasi diri. Berapa persen dari hari-hari yang telah kita lalui termanfaatkan untuk kegiatan dan aktivitas yang bernilai ibadah? Berapa persennya yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Walhamdulillah, malam ini Rabu, malam Kamis, ya 21 Sya'ban 1443 Hijriah. Sebentar lagi bulan Ramadan. Kita terus berdoa
dan juga meningkatkan harapan supaya masih ada kesempatan untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Perlu kita ingat dan perlu kita ketahui bahwa syaitan tidak pernah berhenti untuk berusaha menyesatkan manusia. Selalu saja ada cara dan terus mereka menciptakan upaya menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala, dibuat lalai, dibikin terlena, jujur ataukah tidak jujur, berterus terang atau sembunyi-sembunyi. Memang kenyataannya demikian. Pikiran hampir dikuasai oleh syaitan. Jangankan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi. Ketika beribadah saja, pikiran itu tidak fokus dan tidak konsentrasi. Setan menggoda, setan datang dengan segala macam angan-angan dan khayalan. Contohnya adalah di dalam salat. Ya, jazakallahu khairan. Contohnya adalah di dalam salat. Sejak takbiratul ihram kita ucapkan Allahu Akbar. Sejak saat itu setan menghalang-halangi, berupaya agar hamba itu tidak konsentrasi. Sampai dia tidak mengerti apa yang dibaca. Dia tidak faham apa yang didengar. Bahkan saking tidak konsentrasinya salah ucap. Bagaimana bisa seharusnya dia membaca surat Al-Fatihah, yang diucapkan justru tasyahud. Ketika bertasyahud, karena alasan lelah, ngantuk dan yang semisalnya, padahal itu tipu daya syaitan, barulah tersadar ketika mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, padahal posisi sedang tasyahud. Ide-ide, rencana-rencana, rasa-rasanya begitu mudah dimunculkan ketika kita sedang di dalam salat. Sekali lagi itu syaitan. Maka cara yang terbaik adalah selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengandalkan kemampuan sendiri, kekuatan yang kita miliki, itu kan sangat terbatas. Maka banyak-banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindungi dari godaan-godaan syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak sekali tipu daya syaitan itu. Cara untuk menjegal dan menjerumuskan hamba dalam kubangan dosa supaya mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala ada saja. Ya. Bahkan syaitan mengambil langkah memutar, tidak langsung ke poin yang direncanakan. Al-Hasan Ibn Salih rahimahullah, beliau mengatakan, disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, Al-Hasan bin Salih mengatakan, inna syaitana la yaftahu lil 'abdi 99 baban minal khair yuridu biha baban minasyarr. Al-Hasan bin Salih mengatakan, setan itu sesungguhnya siap untuk membantu, mendukung, membuka 99 pintu kebaikan untuk seorang hamba. Yuridu biha baban minasyarri,
ujung-ujungnya satu pintu keburukan yang diinginkan. Sampai itu salah satu cara yang digunakan syaitan. Ya. Jadi seorang hamba yang ditarget oleh syaitan, ya tentunya strategi syaitan ya beda-beda. Sesuai dengan tingkatan iman hamba. Tapi Al-Hasan bin Saleh rahimahullah yang kita baca tadi, itu sedang menggambarkan untuk kita salah satu strategi syaitan. Nah, apa itu? Seorang hamba itu didorong, diberi semangat, dimotivasi untuk beribadah. Gak dihalang-halangi. Ayo ibadah, ayo salat, ayo baca Al-Quran, ayo puasa sunnah, ayo infak dan sedekah. Setan itu mendukung. Tapi ternyata ujung-ujungnya apa? 99 pintu kebaikan coba dibukakan oleh syaitan. Tapi ujung-ujungnya untuk membuka satu pintu keburukan. Dan satu pintu keburukan itu sudah cukup untuk menghapus 99 kebaikan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Ya. Apa pintu keburukan? Satu yang diinginkan oleh syaitan. Salah satunya adalah al-ujub. Ujub itu sombong. Menganggap dirinya lebih baik. Yang lain ada di bawah. Dia memandang teman sendiri pun tidak selevel dengan dia. Dia melihat ibadahnya lebih banyak, dakwahnya lebih bagus dan berkembang, kemampuan berbicaranya lebih memikat. Ada aja lah. Itu namanya ujub. Jadi setan itu membuka 99 kebaikan untuk menjerumuskan hamba masuk dalam satu pintu keburukan. Sampai seperti itunya ya. Syaitan itu berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan umat manusia. Maka kewaspadaan itu harus dibangun. Betul-betul hati-hati. Selalu ingat, selalu sadar, terus sadar bahwa innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sungguh setan itu adalah musuhmu. Maka posisikan dia sebagai musuh, jangan sebagai teman. Dia yang ingin menghancurkan, setan yang ingin merusak, setan yang ingin menghalang-halangi dari kebaikan. Kenapa justru dijadikan teman? Kenapa langkah-langkahnya diikuti? Kenapa cara-caranya ditiru? Janganlah. Agar terbebas bagaimana? Cara yang terbaik tadi sudah disinggung di depan, saya ulang kembali. Banyak-banyaklah memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari syaitan dan godaannya. Banyak beristi'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu langkah yang paling simple, sederhana, tapi hasilnya paling maksimal. Seorang hamba yang sudah menyandarkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, betul-betul pasrah dan berserah kepadanya, tidak mungkin Allah sia-siakan. Bagaimana bisa ketika seorang hamba serius datang mengetuk pintunya, menangis-nangis dia berdoa, seperti halnya orang yang hampir tenggelam. Betul dia berharap, betul dia meminta, betul dia memanggil nama-nama Allah Azza wa Jalla, untuk kemudian dilindungi dari syaitan. Lantas tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tentunya tidak demikian.
Allah akan kabulkan itu. Tapi sayang, satu, karena hamba lupa bahwa setan adalah musuhnya. Setan selalu mengupayakan keburukan dan kehancuran untuk hamba. Dia lupa itu. Nah, yang kedua, jarangnya hamba, sedikitnya waktu yang diberikan hamba untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, beristi'adzah. Nah, jadilah dia korban setan. Coba tadi sudah disebutkan sebagai salah satu contoh. Metode setan itu adalah yaftah lil abdi tis'atan wa tis'ina baban minal khair. 99 kebaikan itu dibuka. Yang buka siapa? Setan. Didorong untuk beribadah. Didorong untuk sholat malam. Disemangati. Tapi ujung-ujungnya di sana setan menyesatkan. Coba lihat. Hanya kamu yang bangun. Yang lainnya tidak. Kamu luar biasa. Ketika ada muncul pikiran seperti itu, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hilang biiznillah. Kamu bangun salat malam di pondok. Yang pertama kali bangun kamu. Hebat ya aku. Tidak pernah ada teman yang mendahului saya bangun. Saya terus nomor 1. Lalu dianggap yang lain biasa-biasa aja, berada di bawahnya. Itu ujub namanya. Menghafal Al-Quran, dia relatif lebih cepat. Yang lain rata-rata per hari 1 halaman, dia mampu 3 halaman. Disemangati oleh setan. Semangat. Tapi setelah kena perangkap, masuk dalam jerat, setan baru bisikkan, kamu luar biasa. Kamu anak yang paling cerdas di sini. Coba kamu lihat teman-temanmu itu. Mana ada yang bisa menyamaimu? Nggak ada kan? Hebat kamu. Ditenggelamkan dalam dosa dengan cara dimunculkan rasa ujubnya. Hisham bin Hassan rahimahullah. Hisham bin Hassan rahimahullah. Beliau mengatakan sayyi'atun tasu'uka khairun min hasanatin tu'jibuka. Satu kejelekan yang membuatmu merasa bersalah, benar-benar menyesali. Engkau ibarat orang yang terluka. Sedihnya luar biasa. Mengaku itu salah. Kata Hisham bin Hassan, khairun, itu lebih baik min hasanatin tu'jibuka, daripada berbuat baik tapi membuatmu ujub. Karena perbuatan baik bila ujub yang muncul percuma. Yang dia cari adalah pujian, yang dia inginkan adalah sanjungan dari orang. Itu namanya riya. Ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Mu'adz rahimahullah. Yahya bin Mu'adz rahimahullah dalam kitab Sifatus Safwah karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, jilid 4 halaman 340. Yahya bin Mu'adz rahimahullah, beliau mengatakan, dzanbun aftaqiru bihi ilaihi
ahabbu ilayya min ta'atin aftakhiru biha alaihi. Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala mengatakan, satu perilaku dosa, satu perilaku dosa yang membuatku berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh lebih aku sukai min ta'atin aftakhiru biha alaihi, dibanding satu bentuk ketaatan namun aku sombongkan. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ujub, sombong, merendahkan yang lain dan menganggap dirinya lebih. Ujub adalah sifat yang tercela. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka. Maka bibit-bibit semacam itu bila ditemukan segera disembuhkan. Segera disembuhkan. Ketika kita menyaksikan anak-anak, adik-adik kita terlihat hal yang semacam ini pada diri mereka, jangan didiamkan, diluruskan. Ketika seorang anak di depan teman-temannya dia membanggakan sesuatu yang dia miliki, dia bercerita dan jelas nadanya itu adalah nada kesombongan, jangan dibiarkan. Jangan cuma geleng-geleng kepala sambil dasar anak-anak. Jangan biarkan menjadi sebuah karakter. Cepat tahan dan hentikan. Dia yang menyombongkan di depan teman-temannya karena dia merasa mungkin tidak ada pembimbingnya yang melihat di atas mimbar, tangannya begini, segala macam, angkat ini, angkat itu. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa ngalahkan saya? Saya, orang hebat. Kita kalau melihat seperti itu dari balik jendela, jangan cuma geleng-geleng kepala. Bocah. Itu masih belum cukup. Cepat-cepat datangin. Terangkan dan sampaikan. Mungkin dia tersinggung, barangkali dia jengkel, tapi itu lebih baik daripada terbiasa akhirnya susah untuk diobati. Seorang ulama bernama Abu Uthman Al-Hayri rahimahullah, disebutkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Abu Uthman Al-Hayri, Abu Uthman Al-Hayri, beliau mengatakan, ihtiqarun nasi fi nafsika maradun la yudawa. Ihtiqarun nasi fi nafsik maradun la yudawa. Sikap merendahkan orang yang ada pada dirimu. Ihtiqarun nasi fi nafsik, sikap merendahkan orang, sikap merendahkan orang yang ada pada dirimu, maradun la yudawa, penyakit yang susah disembuhkan. Penyakit yang susah disembuhkan. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu salah satu cara yang digunakan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia, membuatnya keluar dari jalan yang lurus. Dengan cara apa? Dengan cara ujub. Ya, sikap ujub itu kemudian dibesar-besarkan. Nah, sifat sombong itu kemudian
dianggap sesuatu yang biasa oleh manusia, padahal kan dosa besar itu. Nah, jadi masing-masing kita harus waspada. Intinya waspada dari tipu daya syaitan. Setan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Itu tidak pernah berhenti untuk menyerang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Harus waspada. Dalam kewaspadaan yang tinggi lah. Statusnya sudah di atas waspada, di atas siaga. Sudah level yang paling berat gitu. Harus betul dalam posisi konsentrasi yang tinggi. Begitu. Jangan lengah. Jangan terlena. Oh, kayaknya biasa-biasa aja kok. Tidak seperti itu. Setan itu selalu berusaha mencari-cari caranya untuk mencegah kebaikan dan mengembangbiakkan keburukan. Ahlus sunnah, salafiyin, jangan dikira. Jangan engkau sangka boleh berjalan dengan nyaman dan tenang-tenang saja, seakan-akan tidak ada musuh. Jangan berpikir seperti itu. Yang memusuhi ahlus sunnah itu banyak. Yang memusuhi salafiyin itu banyak. Mereka produksi itu konten-konten yang menyerang ahlu sunnah. Dibentar-benturkan, ditabrak-tabrakkan. Konten-konten yang hoaks, yang isinya adalah fitnah dan dusta. Dibuat film dalam bentuk dokumenter-dokumenter. Menfitnah Muhammad bin Abdul Wahab, Al-Syeikh Al-Imam Al-Mujaddid. Diterangkan bahwasanya ahlu sunnah salafiyin itu punya keyakinan-keyakinan yang kufur dan menyesatkan. Difitnah. Yang berbeda dengan pemahaman Islam secara umumnya. Ditakut-takuti umat. Jangan biarkan berkembang itu salafi. Karena kalau salafi berkembang, kita nanti akan dibunuh semua. Halal darah kita. Karena mereka menganggap perbuatan kita ini dan itu adalah halal, musyrik. Itu ada, diproduksi, terorganisir, diatur betul itu. Produksi terus konten-konten itu dalam bentuk tulisan, artikel, buku, audio visual, gambar-gambar, diserang ahlu sunnah. Salafiyin begitu terus. Sedikit kesalahan, ambil, dipakai untuk menyerang. Padahal kesalahan yang sama jika dilakukan oleh yang bukan salafi dibiarkan. Yang lebih parah, yang lebih berat saja dibiarkan. Tapi sedikit ahlu sunnah, habis. Saya pesan secara khusus buat adik-adik saya, santri-santri di Ma'had Al-Mansurah Cilacap, betul? Saya pesan sama kalian, coba jangan nulis dulu. Perhatikan saya, kalian perhatikan. Kalian ketika di rumah, ketika di kampung, di tengah masyarakat, ketika di sekitar pondok sini, hati-hati. Jangan. Memang orang gak bisa lepas dari kesalahan. Betul. Tapi harus hati-hati dan waspada. Jangan melakukan satu kesalahan. Sekali kalian melakukan kesalahan, itu akan dipakai untuk menyerang ahlu sunnah. Bukan cuma pelakunya aja. Bukan cuma pelakunya saja. Tetapi semua itu yang kena, memang dasar, hati-hatilah adik-adikku. Ya, hati-hati. Ya. Contohnya nih, saya kasih contoh secara nyata, jangan mencuri. Ya. Jangan merusak barang milik orang.
Kalau kalian bermain yang memang di dalam area dan lingkungan kita saja, tidak usah keluar kemana-mana. Ada sedikit masalah, itu dicari, nanti yang kena semua. Dan beberapa contoh yang lain, saya kira kalian pahamlah. Jangan sampai melakukan kesalahan sekecil apapun, berusaha. Karena nanti akibatnya bukan kalian saja yang merasakan, tapi semuanya ikut menanggung beban. Thayyib, itu perlu kita sadari. Bukannya kita ingin membangun narasi kebencian, bukan. Yang kita maksudkan di sini adalah kehati-hatian dan kewaspadaan. Jangan sampai lengah. Jangan sampai lengah. Thayyib. Termasuk juga apa? Termasuk juga misalkan kalau di suatu komunitas, di sebuah perumahan, komplek, kaplingan, yang di situ ada ahlu sunnahnya. Apalagi kalau ada lembaga pendidikan pondok pesantren misalkan di sini, jangan sampai meremehkan yang namanya pos penjagaan. Yang namanya ronda itu penting sekali. Jangan diremehkan, jangan sampai lengah. Selalu dicari itu. Celah. Kalau hujan seperti ini, saya sering ingat. Kalau hujan di masjid, saya sering ingat. Bukan selalu ingat, saya sering ingat. Kejadian beberapa tahun yang lalu, sekitar 2010-2009. Ada kegiatan taklim di kota Sukabumi, Jawa Barat. Di kota, suatu masjid. Waktu itu yang diundang saya dengan Ustaz Aib Syafruddin, hafizahullah ta'ala. Hujan begini, gerimis. Salat zuhur. Biasa salat zuhur, Allah liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan masjid, di bagian belakang itu dikasih tabir, hijab. Untuk putri, termasuk ummahat maksudnya. Yang depan ikhwan-ikhwan dan bapak-bapak, kaum laki-laki lah, jamaah laki-laki, jamaah pria ya. Selesai salam, hanya hitungan detik lah. Di bagian putri itu sudah ribut. Apa gimana? Ribut. Gaduh. Kita kan, ada apa? Coba dicek. Ternyata terjadi pencurian handphone. Zaman dulu 2010 itu handphone itu masih mahal. Pencurian handphone itu bukan satu. Banyak handphone dicuri. Milik siapa? Milik ummahat. Dikumpulkan cerita kronologi saksi mata oleh kita sendiri waktu itu panitia. Akhirnya apa? Disimpulkan, ada seorang jamaah putri itu yang mencurigakan. Dia pergi sebelum salam. Jadi ketika suasana hujan, orang ummahat, kaum ibu, kaum putri sedang sujud, ternyata dia sudah memperhatikan. Ikut duduk mendengarkan taklim dia. Duduk mendengarkan taklim, tapi sambil mengawasi. Si A nyimpen handphonenya di mana, si B nyimpen handphonenya di mana, di tas ini segala macam. Sudah dia lakukan. Ketika ummahat sedang sujud, tek lari. Maka yang namanya penjagaan itu penting. Kalau misalkan di sebuah tempat disepakati adanya penjagaan walaupun sholat berjamaah. Karena memang banyak sekali kejadian kejahatan itu di saat kaum muslimin sedang berjamaah. Sering sekali seperti itu, maka jangan lengah. Dijagalah. Bagi yang menjaga, bagi yang ronda, Allah Maha tahu niatnya. Allah tidak akan sia-siakan amalannya. Jangan merasa, nanti pahalanya sedikit. Nanti pahala saya gak sama dengan yang sholat berjamaah. Yang penting niatnya.
niatnya menjaga ketenangan beribadah. Ya. Tapi kan suasana ini hari-hari ini tenang, suasana hari ini kata siapa tenang? Wong tadi sudah kita jelaskan dari depan, setan itu dari kalangan jin dan manusia itu selalu mencari celah, ingat itu. Ya. Jangan lengah. Kekalahan itu kan terjadi karena kelengahan, ya. Saya ulang, kekalahan itu karena disebabkan kelengahan. Tadi kita sudah memberikan sedikit keterangan tentang tipu daya syaitan yang kaitannya dengan pribadi-pribadi seperti ujub, ya. Itu penyakit. Nah, demikian juga kalau kaitannya dengan kebersamaan, jangan lupa bahwa keamanan, security itu sangat penting sekali. Ya. Jangan sampai lengah. Kalau sampai mengharuskan tidak mengikuti sholat berjamaah, yang reguler, jangan kecil hati. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui niatnya. Nah, jangan sampai alasannya begini. Pas diminta untuk security, wah aku pengen sholat jamaah. Tapi pas gilirannya gak dapat security, gak dapat jadwal keamanan, malah meninggalkan sholat jamaah, kan lucu itu. Ya, ternyata cuma alasan aja. Nah, tapi yang paling terpenting adalah kita tingkatkan kewaspadaan. Dan tingkat kewaspadaan itu bisa kita bangun dengan terus menjaga semangat, menambah keilmuan, menambah ibadah. Kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar selalu dijaga dari segala macam bentuk kejelekan dan keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.